Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil Roma 15 ayat 32 yang berbunyi, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup atas kehendak Allah akan beroleh kesegaran iman. Terhadap setiap orang yang mengaku sebagai pribadi atau keluarga orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, dan yang menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan Allah Bapa, haruslah mengingat bahwa sebagai penyampai berita Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus itu, maka kita semua akan berhubungan dengan semua tingkat pemikiran yang berkaitan dengan intelektualitas umat manusia. Ada yang halus dan yang kasar, yang rendah hati dan yang sombong, yang saleh dan yang ragu-ragu, yang terdidik dan yang bodoh, yang kaya dan yang miskin. Pemikiran yang beraneka ragam ini tidak dapat diperlakukan sama, namun selayaknya kita umat manusia ini membutuhkan kebaikan hati dan rasa simpati dan empati antar sesama umat manusia itu sendiri. Melalui hubungan yang saling menguntungkan, pikiran kita harus mendapat polesan dan penghalusan. Sesungguhnya kita sebagai ciptaan dan milik Tuhan Allah yang hidup, yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan hadir senantiasa di dalam Roh Kudus, harus menyadari betul bahwa kita umat manusia ini hidupnya perlu saling bergantung satu orang dengan yang lainnya, terikat erat dengan tali persaudaraan antar sesama umat manusia. Suasana surgawi membentuk setiap diri pribadi atau keluarga kita untuk mau saling bergantung satu orang dengan orang yang lainnya. Sesungguhnya sosok diri sebagai tuan, hamba, atau sahabat, atau teman membutuhkan hidup untuk selalu saling memohon pertolongan kepada Sang Pencipta dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya, hingga sampai kelemahan seseorang tumbuh menjadi suatu kekuatan bagi semua orang sebagai sesama umat manusia, milik dari Tuhan Pencipta dan Pemelihara kita. Sesungguhnya melalui hubungan kehidupan sosial umat manusia, bahwa kita orang yang mengaku sebagai pribadi atau keluarga yang beriman, yang percaya kepada Kristus, berhubungan juga dengan dunia ini. Setiap pribadi, seorang pria dan wanita yang menerima terang ilahi seharusnya menerangi jalan yang gelap dari mereka yang tidak mengenal jalan kebenaran dan hidup yang lebih baik. Kekuatan dari hubungan sosial terhadap semua umat manusia yang disuci kuduskan oleh Roh Kristus harus ditingkatkan untuk membawa semua orang kepada Tuhan dan juru selamat bagi semua umatnya di dunia ini, dan Kristus tidak boleh disembunyikan di dalam hati sebagai harta yang didambakan, yang kudus dan yang manis, yang hanya dinikmati oleh pemiliknya saja. Kita harus memiliki Kristus dalam diri kita sebagai suatu sumber air yang memancar ke dalam kehidupan yang kekal, menyegarkan setiap orang yang memancarkan ke dalam kehidupan yang kekal itu, menyegarkan setiap orang yang berhubungan dengan kita, sehingga mereka juga memperoleh hidup yang kekal. Ingatlah akan nas firman Tuhan yang ditulis dalam Matius 5 ayat 15 dan 16 ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh berkumandang di hati kami saat ini. Kami hendak mengandalkan sepenuhnya supaya hidup kami ini kami boleh berlakukan atas kehendak Allah, akan beroleh kesegaran iman percaya kami kepadamu
ketika kami memang dapat melaksanakan menurut keinginan dan kehendak-Mu saja, bukan menurut keinginan kedagingan kami yang serba terbatas di dalam segala hal ini. Kami sungguh-sungguh percaya dan mau beriman teguh kepadamu Bapa. Itu sebabnya dikala pada saat ini ada hal-hal yang berkaitan dengan kurangnya kesehatan yang ada dalam tubuh jasmani kami, bahkan juga menyangkut rohani kami. Kami mohon Bapa campur tangan untuk memakai sarana obat dan perawatan maupun juga hal-hal yang menjadi perhatian dan juga kepedulian di antara sesama kami, dari mulai pribadi kami sebagai anggota keluarga, antar anggota keluarga. Itulah kami harus senantiasa menyadari adanya kebutuhan untuk saling peduli, sehingga kami juga boleh saling doa mendoakan dan saling memperhatikan, tidak hanya bersimpati tetapi juga berempati terhadap mereka semua yang memang sangat membutuhkan apa yang memang menjadi harapan bersama kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan sudah mempedulikan kami, maka kami juga harus saling mempedulikan, saling memberi perhatian untuk menyatakan kasih yang tidak terbatas hanya untuk mengasihi diri kami sendiri, karena kasih kepada sesama umat manusia siapapun yang dapat kami jangkau, terutama yang terdekat, adalah dengan tujuan supaya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Kepala atas kami umat-Mu ini dapat dipuji, dimuliakan, dan senantiasa boleh kami salurkan berkat keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan itu bagi sesama kami. Maka sambutlah doa dan harapan kami ini, lengkapi dan sempurnakan kami, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami umat manusia. Amin.